sebuah gang sempit di Bandung, seorang pria parubaya bernama Mang Ujang dikenal sebagai tukang cuangki yang selalu laris manis. Setiap malam, gerobaknya berderit menyusuri jalan-jalan kota, menjajakan cuangki panas yang menggugah selera. Pelanggannya tak pernah sepi, dan banyak yang mengaku bahwa rasa cuangkinya berbeda, gurih, sedap, dan selalu membuat ketagihan. Namun, di balik kesuksesannya, tersimpan rahasia kelam. Mang Ujang bukanlah pedagang biasa. Ia melakukan pesugihan demi kejayaannya. Setiap malam Jumat Kliwon, ia pergi ke sebuah hutan angker di pinggiran kota untuk memberikan tumbal pada makhluk gaib yang memberinya keberuntungan. Tak ada yang mencurigai apapun sampai suatu hari, seorang pemuda bernama Didi, pelanggan setia Mang Ujang, mulai merasa aneh. Setiap kali ia makan cuangki itu, ia mengalami mimpi buruk, sebuah mimpi tentang sosok hitam dengan mata merah menyala yang menatapnya tajam dari dalam kuali. Dalam mimpinya, terdengar bisikan, "Jangan makan lagi, atau kau jadi bagian dariku." Rasa penasaran mendorong Didi untuk menyelidiki asal-usul cuangki Mang Ujang. Bersama temannya, ia diam-diam mengikuti Mang Ujang ke tempatnya memasak. Yang mereka lihat membuat bulu kuduk meremang. Di dapur belakang rumah Mang Ujang, ada kuali besar yang mendidih, namun yang mengapung di dalamnya bukan hanya bakso dan tahu, melainkan potongan-potongan daging manusia. Saat itu juga, Mang Ujang menoleh dengan senyum menyeringai. "Kalian seharusnya tidak datang ke sini," ucapnya dengan suara serak. Tubuhnya perlahan berubah, kulitnya mengelupas, matanya memerah, dan cakar tajam tumbuh dari tangannya. Didi dan temannya berlari sekuat tenaga, tetapi suara gerobak yang berderit terus mengikuti mereka. Sejak malam itu, Mang Ujang menghilang, tetapi mitos tentang cuangki terkutuk tetap hidup di Bandung. Konon, jika kau mendengar gerobak berderit di tengah malam dan mencium aroma cuangki yang terlalu menggoda, jangan coba-coba membelinya, karena kau tak akan pernah pulang dengan selamat. Sejak malam penemuan mengerikan itu, Didi dan temannya, Roni, tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, mereka terbangun dengan keringat dingin, dihantui oleh bayangan Mang Ujang dan aroma cuangki yang menyengat. Namun, yang lebih mengerikan adalah teror yang mulai menghantui warga sekitar. Orang-orang melaporkan suara gerobak berderit di gang sempit meski tak ada siapapun di sana. Beberapa pelanggan setia Mang Ujang menghilang tanpa jejak, dan yang lebih aneh, keluarga mereka mengaku bahwa sebelum hilang, mereka selalu terbangun tengah malam dengan perut yang terasa lapar, seolah-olah tubuh mereka meminta sesuatu yang tak seharusnya dimakan. Didi merasa harus mengakhiri semua ini. Bersama Roni, ia kembali ke rumah Mang Ujang yang sudah terbengkalai. Saat mereka masuk, dapur itu masih berantakan, dengan kuali besar yang kini kosong. Namun, sesuatu yang mengerikan tertulis di dinding dengan warna merah pekat. "Aku masih lapar." Tiba-tiba, suara gerobak berderit terdengar dari luar. Jantung mereka berdegup kencang. Perlahan, mereka mengintip dari celah jendela, dan di sana, di tengah kabut malam, Mang Ujang berdiri dengan gerobaknya. Namun, wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya hitam pekat, matanya bersinar merah, dan dari balik gerobaknya, sesosok tangan layu mencuat, seakan meminta tolong. Didi dan Roni mundur ketakutan, tetapi terlambat. Dalam sekejap, Mang Ujang muncul di belakang mereka, tersenyum dengan gigi tajamnya. "Kalian juga ingin cuangki, bukan?" tanyanya dengan suara berbisik. Teriakan mereka menggema di malam sunyi, sebelum akhirnya hanya menyisakan suara gerobak yang perlahan menjauh. Keesokan harinya, warga menemukan gerobak cuangki di pinggir jalan. Aroma sedap masih menguar dari kuali, dan di dalamnya, mengapung 2 potong daging yang tampak segar. Tak ada yang tahu di mana Didi dan Roni, hanya saja, siapapun yang mencium aroma cuangki itu, mendadak merasa sangat lapar, dan sulit untuk menahan diri. Konon, gerobak itu masih muncul di beberapa sudut Bandung. Jika kau mencium aroma cuangki yang terlalu menggoda di malam hari, lebih baik kau berbalik dan pergi sebelum kau menjadi bagian dari hidangan terkutuk itu. Sejak hilangnya Didi dan Roni, cerita tentang gerobak cuangki terkutuk semakin menyebar.
Warga Bandung mulai takut keluar malam, apalagi jika mencium aroma cuangki yang terlalu menggoda. Tapi meski orang-orang berhati-hati, tetap saja ada yang tak bisa menahan diri. Suatu malam, seorang pemuda bernama Jaka, seorang mahasiswa perantauan yang baru mendengar kisah ini, pulang larut dari kampusnya. Perutnya keroncongan, dan saat melewati gang sempit dekat kosannya, ia mencium aroma yang luar biasa lezat. Di ujung gang, samar-samar terlihat gerobak cuangki yang mengepulkan uap hangat. Seorang pria tua berdiri di sana dengan senyum ramah. "Cuangki panas, nak. Enak dan murah," katanya dengan suara serak. Jaka ragu sejenak, mengingat cerita-cerita horor yang sempat didengarnya dari teman-temannya. Tapi akalnya mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Ah, itu cuma mitos," pikirnya. Lagi pula, ia terlalu lapar untuk peduli. Ia pun duduk di bangku kayu kecil yang tersedia. Mang Cuangki itu menyendok bakso dan tahu ke dalam mangkuk, kemudian menyiramnya dengan kuah mendidih yang aromanya menggoda. Jaka tak sabar mencicipinya, dan benar saja, rasanya luar biasa lezat. Tapi saat ia mulai mengunyah sesuatu yang lebih kenyal dari bakso biasa, ia merasa ada yang aneh. Gigitan berikutnya, ia merasakan tekstur yang terlalu lembut, hampir seperti daging manusia. Perlahan, ia melirik isi mangkuknya dan melihat sesuatu yang membuat perutnya mual, sepotong jari manusia, dengan kuku yang masih utuh. Jaka terperanjat, hendak berteriak, tapi pria tua itu sudah menatapnya dengan senyum mengerikan. Mata pria itu memerah, kulitnya mengelupas, dan giginya bertaring tajam. "Enak, kan?" bisiknya pelan. Jaka melempar mangkuknya dan berlari secepat mungkin. Namun, suara gerobak yang berderit mulai mengikuti di belakangnya. Ia menoleh, dan melihat gerobak itu bergerak sendiri, tanpa dorongan siapapun, mengejarnya di jalanan yang sepi. Ia terus berlari, napasnya tersengal. Tapi tak peduli seberapa cepat ia berlari, suara roda kayu itu semakin dekat, hingga akhirnya, semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, warga menemukan sebuah gerobak cuangki terbengkalai di tengah gang. Tak ada yang tahu siapa yang membawanya ke sana, tapi di dalam kuali, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka merinding. Sebuah kepala manusia dengan mata melotot, seolah-olah masih menatap dalam ketakutan. Konon, sejak hari itu, gerobak cuangki Mang Ujang tak lagi terlihat. Tapi mitosnya masih beredar, jika kau mendengar suara gerobak berderit di tengah malam dan mencium aroma cuangki yang terlalu menggoda, jangan pernah mendekat. Sebab kau mungkin akan menjadi bahan utama hidangan berikutnya. Setelah kejadian mengerikan itu, warga Bandung semakin ketakutan. Mereka mulai percaya bahwa gerobak cuangki terkutuk akan terus mencari korban. Beberapa orang bahkan mengaku melihat siluet seseorang mendorong gerobak di tengah malam, tapi saat mereka mencoba mendekat, gerobak itu menghilang begitu saja. Namun, teror ini belum berakhir. Suatu malam, seorang jurnalis bernama Wira mendengar kisah ini dan memutuskan untuk menyelidikinya. Ia skeptis terhadap cerita-cerita horor seperti ini. Baginya, semua hanyalah mitos atau cerita rekayasa untuk menakut-nakuti orang. Dengan kamera dan alat perekam, ia pergi ke gang tempat gerobak terakhir ditemukan, berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan berita. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan gang itu sunyi mencekam. Wira menyalakan kameranya dan mulai merekam. Menurut cerita warga, disinilah gerobak cuangki ditemukan dengan sesuatu di dalamnya, ucapnya pelan. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Dari kejauhan, terdengar suara familiar, suara gerobak kayu yang berderit pelan. Jantung Wira berdegup cepat, tapi ia tetap bertahan. Kamera masih menyala saat ia melangkah lebih dalam ke gang, mencoba mencari sumber suara. Lalu, ia melihatnya. Di ujung gang yang remang-remang, sebuah gerobak cuangki berdiri diam. Tak ada yang mendorongnya, tapi suara berderit itu masih terdengar seolah-olah ada seseorang di sana. Dengan tangan gemetar, Wira mengangkat kameranya dan mulai merekam. Ini tidak mungkin, gumamnya. Tiba-tiba, gerobak itu bergeser sendiri.
Sedikit demi sedikit, seolah-olah ada yang mendorongnya dari balik bayangan. Wira mundur selangkah, lalu 2 langkah. Namun, suara seretan itu semakin mendekat. Ia mencoba berbalik dan lari, tapi sebuah suara menghentikannya. Lapar. Suara serak itu terdengar tepat di belakangnya. Dengan perlahan, Wira menoleh dan melihat sesosok makhluk berdiri di samping gerobak. Kulitnya hitam, matanya bersinar merah, dan mulutnya penuh dengan gigi tajam yang berlumuran sesuatu yang gelap. Makhluk itu tersenyum. Mau coba cuangki? Sebelum Wira bisa menjerit, semuanya berubah menjadi gelap. Pagi harinya, warga menemukan kamera Wira di gang tersebut. Namun, tubuhnya tak pernah ditemukan. Saat mereka memeriksa rekaman terakhir di kameranya, mereka hanya melihat gambar gerobak cuangki yang kosong, berdiri di tengah gang. Tapi ada satu hal yang membuat mereka bergidik ngeri. Di akhir rekaman, sebuah bisikan samar terdengar. Aku masih lapar. Dan sejak hari itu, gerobak cuangki Mang Ujang kembali menghilang. Namun, jika kau berada di Bandung dan mencium aroma cuangki yang terlalu menggoda di tengah malam, berhati-hatilah. Sebab mungkin saja, Mang Ujang masih berkeliaran mencari pelanggan terakhirnya. Setelah kejadian mengerikan itu, warga Bandung semakin ketakutan. Mereka mulai percaya bahwa gerobak cuangki terkutuk akan terus mencari korban. Beberapa orang bahkan mengaku melihat siluet seseorang mendorong gerobak di tengah malam, tapi saat mereka mencoba mendekat, gerobak itu menghilang begitu saja. Namun, teror ini belum berakhir. Suatu malam, seorang jurnalis bernama Wira mendengar kisah ini dan memutuskan untuk menyelidikinya. Ia skeptis terhadap cerita-cerita horor seperti ini. Baginya, semua hanyalah mitos atau cerita rekayasa untuk menakut-nakuti orang. Dengan kamera dan alat perekam, ia pergi ke gang tempat gerobak terakhir ditemukan, berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan berita. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan gang itu sunyi mencekam. Wira menyalakan kameranya dan mulai merekam. Menurut cerita warga, disinilah gerobak cuangki ditemukan dengan sesuatu di dalamnya, ucapnya pelan. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Dari kejauhan, terdengar suara familiar, suara gerobak kayu yang berderit pelan. Jantung Wira berdegup cepat, tapi ia tetap bertahan. Kamera masih menyala saat ia melangkah lebih dalam ke gang, mencoba mencari sumber suara. Lalu, ia melihatnya. Di ujung gang yang remang-remang, sebuah gerobak cuangki berdiri diam. Tak ada yang mendorongnya, tapi suara berderit itu masih terdengar seolah-olah ada seseorang di sana. Dengan tangan gemetar, Wira mengangkat kameranya dan mulai merekam. Ini tidak mungkin, gumamnya. Tiba-tiba, gerobak itu bergeser sendiri. Sedikit demi sedikit, seolah-olah ada yang mendorongnya dari balik bayangan. Wira mundur selangkah, lalu 2 langkah. Namun, suara seretan itu semakin mendekat. Ia mencoba berbalik dan lari, tapi sebuah suara menghentikannya. Lapar. Suara serak itu terdengar tepat di belakangnya. Dengan perlahan, Wira menoleh dan melihat sesosok makhluk berdiri di samping gerobak. Kulitnya hitam, matanya bersinar merah, dan mulutnya penuh dengan gigi tajam yang berlumuran sesuatu yang gelap. Makhluk itu tersenyum. Mau coba cuangki? Sebelum Wira bisa menjerit, semuanya berubah menjadi gelap. Pagi harinya, warga menemukan kamera Wira di gang tersebut. Namun, tubuhnya tak pernah ditemukan. Saat mereka memeriksa rekaman terakhir di kameranya, mereka hanya melihat gambar gerobak cuangki yang kosong, berdiri di tengah gang. Tapi ada satu hal yang membuat mereka bergidik ngeri. Di akhir rekaman, sebuah bisikan samar terdengar. Aku masih lapar. Dan sejak hari itu, gerobak cuangki Mang Ujang kembali menghilang. Namun, jika kau berada di Bandung dan mencium aroma cuangki yang terlalu menggoda di tengah malam, berhati-hatilah. Sebab mungkin saja, Mang Ujang masih berkeliaran mencari pelanggan terakhirnya. Warga Bandung mulai menghindari gang-gang sempit saat malam tiba, terutama di sekitar tempat terakhir Wira menghilang.
Namun, meski cerita tentang gerobak cuangki terkutuk semakin terkenal, selalu ada orang yang tidak percaya dan justru penasaran. Salah satunya adalah Rio, seorang konten creator yang suka membuat video horor untuk kanal YouTube-nya. Ia mendengar cerita tentang Mang Ujang dan gerobaknya, dan bukannya takut, ia justru bersemangat untuk menyelidikinya. Bersama temannya, Doni, ia berencana melakukan eksplorasi malam pada Jumat Kliwon, saat konon aktivitas makhluk gaib sedang kuat-kuatnya. Mereka membawa kamera infrared, perekam suara, dan alat pendeteksi energi gaib. Dengan percaya diri, mereka memasuki gang yang terkenal angker itu, menyalakan kamera, dan mulai merekam. Guys, malam ini kita akan membuktikan apakah gerobak cuangki terkutuk itu nyata atau cuma mitos belaka, kata Rio ke kameranya. Gang itu gelap dan sunyi. Angin malam berhembus, membawa aroma samar yang aneh, perpaduan antara kuah kaldu yang gurih dan bau anyir yang menusuk. Doni mulai merasa tidak nyaman. Bro, gue ngerasa ini bukan ide bagus, bisiknya. Namun Rio tak menggubris. Ia terus berjalan, hingga akhirnya mereka melihat sesuatu di ujung gang. Gerobak itu teronggok diam di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Asap tipis mengepul dari dalam kuali, seolah-olah ada seseorang yang baru saja memasaknya. Rio menelan ludah. Gila, ini beneran ada? Ia mendekat, merekam setiap sudut gerobak itu. Doni, yang semakin gelisah, berdiri sedikit menjauh. Tiba-tiba, perekam suara yang mereka bawa mulai menangkap suara aneh, seperti bisikan samar yang terdengar di sekeliling mereka. Lapar. Rio dan Doni saling berpandangan. Suara itu semakin jelas. Mau coba cuangki? Mereka tersentak. Itu bukan hanya suara bisikan diperekam. Itu terdengar langsung di belakang mereka. Dengan gemetar, mereka berbalik. Di sana, berdiri seseorang di balik gerobak. Sosoknya kurus dengan kulit yang mengelupas, matanya merah menyala, dan senyum lebarnya menampilkan gigi-gigi tajam yang berlumuran sesuatu yang gelap. Itu Mang Ujang. Tanpa menunggu lebih lama, Doni berteriak dan langsung lari meninggalkan gang itu. Tapi Rio, yang terlalu terkejut, hanya bisa mundur perlahan, kameranya masih merekam. Mang Ujang mengangkat sendok sayurnya dan menciduk sesuatu dari kuali. Sebuah potongan daging yang masih meneteskan darah. Ia tersenyum lebar. Makan, nak, ini cuangki spesial. Rio akhirnya menjerit dan berlari sekencang mungkin, meninggalkan kameranya di sana. Sejak malam itu, Rio menghilang. Namun, gerobak cuangki itu tetap muncul di berbagai sudut kota. Kadang di dekat kampus, kadang di persimpangan sepi. Dan setiap kali seseorang mencium aroma cuangki yang terlalu menggoda di malam hari, mereka akan mendengar suara gerobak berderit. Ustadz Rahman, ditemani dua santrinya dan seorang dukun lokal bernama Ki Jaya, memasuki hutan tersebut saat malam tiba. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan suara jangkrik serta burung malam terdengar sayup-sayup. Namun, semakin mereka masuk ke dalam hutan, udara menjadi lebih dingin dan suasana semakin mencekam. Beberapa kali, mereka melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Ki Jaya segera menaburkan garam dan membaca mantra untuk menolak gangguan gaib. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tanah lapang dengan batu besar di tengahnya. Batu itu terlihat seperti altar, penuh dengan bekas sesajen yang sudah membusuk. Di sekitarnya, ada lubang-lubang kecil yang tampaknya bekas penggalian. Disinilah dia melakukan pesugihan, ujar Ki Jaya dengan nada berat. Ustadz Rahman mulai membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba, tanah di depan mereka bergemuruh, dan dari balik pohon muncul sosok yang mereka cari, Mang Ujang. Namun, kali ini ia bukan lagi manusia. Kulitnya menghitam, matanya membara, dan kukunya memanjang seperti cakar. Ia menatap mereka dengan tatapan lapar. Kenapa kalian mengusikku? Suaranya bergema seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Ustadz Rahman tetap tenang. Ia mengangkat tasbihnya dan mulai melantunkan ayat suci.
Ki Jaya menaburkan garam dan membakar dupa, sementara santri-santri mengumandangkan adzan. Mang Ujang menjerit keras. Ia bergerak cepat, mencoba menyerang, tetapi tubuhnya seperti terbakar oleh kekuatan doa yang mereka baca. Dari dalam tanah, terdengar suara gemuruh yang semakin keras. Lalu, sesuatu terjadi, tanah di sekitar altar mulai retak, dan dari dalamnya keluar sosok-sosok yang menyeramkan. Mereka adalah korban Mang Ujang. Dengan wajah pucat dan mata kosong, mereka perlahan mendekati Mang Ujang. Kau telah mengambil nyawa kami. Suara mereka berbisik serempak. Mang Ujang meronta, mencoba melawan, tetapi tangan-tangan itu menariknya ke dalam tanah. Ia menjerit kesakitan saat tubuhnya mulai terhisap ke dalam lubang yang terbuka. Ustadz Rahman terus membaca doa, hingga akhirnya lubang itu menutup dengan sendirinya. Semua menjadi sunyi. Gerobak cuangki Mang Ujang tak pernah terlihat lagi setelah malam itu.